fikih, riba, dan pagang gadai. Bu, Pak, tanya Mbak Cik, kredit itu halal atau haram, Bapak Ibu? Kredit, membeli barang dengan cara diangsur-angsur, halal atau haram? Nggak, jadi halal atau nggak ada? Halam, nggak ada. Halal atau haram? Anak ketiga ini nggak tahu apa-apa, tapi halal sudah. Nah, kini mau sampaikan Bapak Ibu. Rahmatullah wabarakatuh. Agak kurang semangat Bapak Ibu. Ikut dek kakanyangan atau ngantuk betul. Kemudian melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu, Ustaz selaku wali nagari Ayange, Ayange di Penyerayan. Kemudian wali-wali Jorong yang hadir, ketua Musaji dan seluruh perangkat beliau. Kemudian Bapak Ibu, nenek mamak, bundo kanduang yang tak dapat ambo sebutkan satu persatu, yang insyaallah satu kita meninggal nanti masa sarugo insyaallah. Bu, sebenarnya Bu, ubeknya tiang ko di tanggan sebenarnya. Tidak juga mau ibu bagi geser tu tiang ko di campan lah. Ibu agak geser kasih ko ibu sekitar duduk, yang di belakang tiang ko agak geser kamar ibu. Namun ibu lebih memilih mau ikut sepanjang ceramah. Ayah sakinah hari ibu pindah ke kamar dia. Jadi anak-anak Ustaz, ikut luar biasa Bapak Ibu. Lah barangkali yang berceramah kamari anak-anak jarang mendengar. Kini anak-anak banyak atau prestasi bagi musaji awak. Karena beberapa tahun kemudian yang akan memenuhi musaji tidak awak Bapak Ibu, tapi anak-anak awak. Ustaz, tapi anakku kadang enggak maibo Ustaz. Ingatkan baik-baik, nasihati baik-baik. Jangan sampai di berangan, jangan sampai anak tunjuk trauma ke masjid, jangan. Jadi nasihati baik-baik anak-anak Ustaz, dengan Ustaz nanti jangan meribut. Kalau bisa tarawih setiap tabligh akbar, hadirkan anak-anak. Tunggu dulu Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang riba, tentang pagang gadai, kebetulan di anak-anak banyak, pengurus musaji banyak. Yang bertanya kamu, Ustaz, ketika solat berjamaah, anak-anak ada di antara saf orang dewasa. Pertanyaan Bapak Ibu, kok pertanyaan banyak pengurus masjid. Anak-anak yang tagak solat di antara orang dewasa memutuskan saf atau tidak? Putus saf atau tidak? Jangan anak-anak belajar ya. Ustaz, putus atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Tidak putus. Tidak putus. Itu jelas fatwa ulama Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi, termasuk dari fatwa MUI Sumatera Barat. Kan ada mengeluarkan edaran anak kecil tidak memutuskan saf. Bu, Pak, anak kita itu yang dilarang bukan di saf pertama enggak. Di saf pertamanya silakan. Yang tidak boleh Bapak Ibu di belakang imam, itu yang tidak boleh. Anak kita kan ada di belakang imam tu, di saf pertama. Lebih kurang ada 5 orang di belakang imam. Itu jangan anak-anak. Jangan. Bagaimana itu? Karena Nabi mengatakan, liyani minkum, yang solat di belakang imam, ulul ahlam wa ulil nuha. Siapa? Orang yang sudah dewasa dan orang yang faham tentang fikih solat berjamaah. Di belakang imam tak boleh anak kita. Tapi kalau di saf pertama di tapi-tapi, di saf kedua silahkan, tak ada masalah. Maka dilarang di belakang imam Ustaz. Ada kejadian di Panganak, Bukit Tinggi. Orang salat maghrib, rakaat yang kedua imam kok kantui. Itu batal salat imam. Kebetulan di samping mihrab ada jalan keluar, tembus ke WC. Imam salat batal Bapak Ibu. Nah, yang mengganti imam siapa tiba? Yang di belakang imam.
Di belakang imam ada anak TK waktu itu, tahsia yang meletak, imam batalu dua nyobai, kecil anak TK tadi, kama om, gitu. Ribu orang selalu. Makanya disitulah Nabi wanti-wanti, anak kecil tak boleh belakang imam. Tapi kalau di saf pertama, saf kedua, boleh, tidak ada masalah. Anak kecil tidak memutuskan saf. Itu yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu, bahwa anak kecil tidak memutuskan saf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita ke bagian tema kita, fikih, riba, dan pagang gadai. Bu, Pak, tanya Mbak Cik, kredit itu halal atau haram Bapak Ibu? Kredit membeli barang dengan cara diangsur-angsur halal atau haram? Nak jadi halal atau tidak? Haram. Halal atau haram? Anak kecil ni tak tahu apa kopi halal saja. Nah, kini mau sampaikan Bapak Ibu. Kalau ibu ditanya jurang, atau ditanya ustaz waktu pengajian, atau ditanya tetangga, kredit halal atau haram? Jawab dengan jelas, halal. Titik, halal. Hukum asal dari muamalah itu halal boleh. Kan itu kaidah usul fikih Bapak Ibu. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dari akad muamalah adalah boleh. Kredit boleh, koperasi boleh, arisan boleh, akad asalnya boleh. Tapi ingat, ada kredit yang halal, ada kredit yang haram, tergantung proses akadnya. Tapi kalau ditanya halal atau tidak, halal, titik. Itu dulu. Nah, tapi tunggu dulu. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu, banyak kredit yang terjadi itu kredit yang haram, itu yang banyak. Bedanya Ustaz, bagi contohnya gini. Kita kajian tu pakai contoh saja Bapak Ibu. Ibu yang pakai mukena warna hitam, siapa Bapak Ibu? Yang kacamata, ya, yang di muka, yang mengambil atau siapa Bapak Ibu? Makasih banyak dah. Siapa Bapak Ibu? Bu Ayang. Bu Ayang. Apa baju putih asli nama apa? Pak Son. Pak Zul. Bu Ayang sama Pak Zul. Bu Ayang sebagai pihak yang akan membeli rumah. Jadi Bu Ayang itu akan membeli rumah. Sedangkan Pak Zul, beliau membuat perumahan. Itu perumahan, Bapak Ibu. Developer. Yang membuat perumahan, kemudian dia jual, dia pasarkan. Kebetulan Pak Zul punya tanah buat perumahan dia teh. Dekat Masjid Raya Baitur Rahman dia teh. Kemudian Bu Ayang datang ke Pak Zul. Pak Zul, ambo dapat kabar Pak ia membuat perumahan. Iyo, betul Bu. Berapa harga satu unit rumah Pak? Satu unit rumah ambo jual 300 juta. Kemudian kata Bu Ayang, Pak, ambo akan membeli rumah satu unit. Cuman PT Bu Ayang kok tidak ada cash 300 juta. Beliau cuma punya tabungan 50 juta. 50 juta dia giah dibayarkan ke Pak Zul, berarti sisanya berapa Bapak Ibu? 250 juta. Tapi Bapak Ibu sayangnya apa? Developer, pembuat rumah manapun di dunia itu tidak nio kredit dengan beliau. Jadi Pak Zul kok tidak nio kredit dengan beliau. Beliau ingin PT cash. Beliau tidak nio kredit dengan beliau. Beliau nionya PT cash di tangan. Kecil Bu Ayang nak. Dia tidak ada PT yang bodoh Pak Zul 300 juta. Cuma ada 50 juta. Mereka saja Bu Ayang, kata Pak Zul. Ambo terima PT Bu 50 juta, sisanya ibu pai ke bank, pinjam ke bank, beko dia PT dari bank tu kambo ke Pak Zul, beko ibu saja mencicil ke bank. Kemudian datanglah Bu Ayang ke bank. Kebetulan ambo kerja di bank. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, kecil beliau kambo. Dosa panggil Ustaz, Pak Ibu ambo kerja di bank. Sagan bawa. Pak, ya bayang. Ambonya meminjam PT. Bara ibu pinjam 250 juta untuk ibu untuk membeli rumah sama Pak Zul. Dia ke Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi, ma NPP Bu, kakak, KTP, kami survei dulu.
1 bulan kemudian cair uang 250 juta. Cair piti tadi kami agiah ke Bu Ayang magi piti itu ke Pak Zul. Kini yang bertanya Bapak Ibu, urusan je Pak Zul lah serasa ya tolong. Allah tolong. Allah. DP berapa tadi? 50 lah. Yang dipinjaman bank ke Bu Ayang berapa tadi? Berarti 50 lah. Berarti totalnya berapa? 300. Harga rumah berapa tadi? 300. Jadi pas atau tidak? Pas. Kini ada urusan je Pak Zul lah. Kini yang berhutang siapa? Bu Ayang. Kasih Bu Ayang berhutang ke bank. Baru hutang beliau tadi. Berarti 250 juta diangsur dalam jangka waktu 10 tahun. Setiap bulan sekian juta. Ada hitam BT putih. Sepakat kedua belah pihak. Cuman ada bunga setiap bulan. Ketik bunganya 0,2% setiap bulan. Selama 10 tahun. Sepakat antara Bu Ayang dengan bank. Ada hitam dan putih, ada saksi yang hadir di situ. Kini yang bertanya, kredit serupai ko halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Ambagia contoh yang kedua. Biar ibu jawab bisa menjawab surah ma yang halal, ma yang haram. Atau contoh kedua. Mirip-mirip tapi beda jawab. Bu Ayang membeli rumah sama dengan yang tadi ke Pak Zul. Harga rumah 3 juta, dia GDP 50 juta. Datang Bu Ayang ke bank. Pak, kau bank syariah kau? Pak, kamu kan pinjam biti. Berapa? 250 juta, Pak. Tak bisa. Kalau kami pinjaman ibu pitih 252, ibu membalian ke kami ada bunga setiap bulan, berarti ada tambahan. Setiap pinjaman yang ada tambahan hukumnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang meminjamkan uang ada tambahan yang diambil oleh yang meminjamkan uang, hukumnya riba. Allah melaknat yang memakan riba, yang menawarkan diri, yang menjadi saksi, dan 2 orang tukang catat. Kalimo-limonya mal'unun dilaknat sadonya oleh Allah. Tak bisa Bu Ayang, kami tak bisa minjaman pitih. Dia itu caranya lefa, ambo tak punya rumah, ambo ni punya rumah tapi kredit. Ambo diko caranya Bu Ayang. Barai bagi DP ke Pak Zul tadi 50 lah. Minta DP buat tu balik. Batalkan akad antara Bu Ayang dengan Pak Zul. Minta pitih Bu Ayang balik. Pak, lama minta pitih ambo ke Pak Zul. Lalu bagi ni Pak. Bagus Bu. Kirim kambo nomor Pak Zul Bu Ayang. Kami telefon Pak Zul Pak. Halo Pak Zul. Ya Pak Zul menjual rumah. Barang kau coba 300 juta ke Pak Zul. Jadi kirim nomor rekening apa? Kami transfer cash 300 juta. Kini yang bertanya, rumah jadi milik sia kini. Ampun akan lanjut sebelum kita tahu dan mengerti persoalan. Rumah jadi milik sia kini. Milik orang kaya apa? Milik bank kan? Yang mentransfer piting sia tadi. Bang, berarti rumah milik saya ini. Bang, kau kunci lah juga kami bang. Kami telefon Bu Ayang. Bu Ayang, jadi mau membeli rumah kredit. Jadi Pak, jadi tiba ke bank, kamarilah. Akhirnya kami jual rumah ko yang kami beli jo Pak Zul 300 juta. Kami jual ke ibu 500 juta. Bagi sajalah 10 tahun, setiap bulan barang. Bagi saja. Kemudian sepakat kedua belah pihak. Ada hitam di atas putih. Ada saksi yang hadir di situ. Ini yang bertanya, mana kredit yang halal? Yang pertama tadi atau yang kedua? Pertama atau kedua tu? Jangan sampai dia menyebut ketiga dah. Ada ketiga tu. 1 atau 2? Yang kedua Bapak Ibu. Itulah yang lain. Bedanya Ustaz? Jauh bedanya tu Bapak Ibu. Sistem akad yang pertama tadi itu akadnya pinjaman. Bank meminjamkan uang 250 juta. Dibalik adik Bu Ayang ke bank, ada tambahan, ada bunga. Bunga itu yang haram. Sedangkan kredit yang kedua, akadnya jual beli. Bank membeli rumah ke Pak Zul 300. Kami pedagang, kami jual ke nasabah 500. Berarti bank ambil untung berapa? 200 juta. Boleh ambil untung dalam jual beli atau tidak? Boleh. Halal.
Terima kami sogok yang halal ke Ustaz. Pai ke bank syariah. Ada kredit yang halal di situ. Syaratnya apa? Pegawai negeri. Yang kedua, kalau tak pegawai negeri, ada tanah yang bisa dijamin, digadaikan. Bisa kita ke bank syariah. Tapi kalau cuma kredit biasa, tak bisa. Harus ada jaminan bagi mereka. Jadi itu kredit yang halal. Yang kedua. Pak, tunggu dulu. Ustaz, berarti yang halal yang kedua Ustaz. Yo. Tapi kan bank ambil untung gadang mana Ustaz? 200 juta. Ini yang bertanya ke Ibu Pak. Kok kita penting kita dalami tentang itu Pak Ibu. Ada pedagang di situ. Oh banyak pedagang ya. Pasar ada nak. Pak, kau penting. Jangan sampai kita nanti sasek salah mandanga. Salah fatwa, salah bersikap. Pedagang kan banyak di situ. Pertanyaan dari Ibu, kau penting. Mengambil keuntungan dalam jual beli lebih 100% boleh atau tidak? Yang menjadi boleh atau pasti pedagang tu. Amulang boleh. Kau tak main-main Bapak Ibu, kita harus belajar jalan lah. Jangan sampai kajian kita ngambang. Kini aku tanya baik-baik. Mengambil keuntungan dalam jual beli, apapun yang didagangkan, apapun perdagangan, mengambil keuntungan lebih 100% dari harga modal, boleh atau tidak? Yang menyebut indah, boleh, tidak boleh, angkat tangan. Yang tak boleh, angkat tinggi-tinggi. Jadi banyak mudah apa? Yang tak boleh, kau tak boleh ya? Tak boleh. Berarti selain itu, boleh. Kini jangan boleh lelok Bapak Ibu. Jangan boleh lelok. Akhdhur ribhin akthar min 100%. Mengambil keuntungan lebih 100% dalam jual beli. 4 ulama mazhab keseluruh hadis Nabi mengatakan halal boleh. Boleh Bapak Ibu. Tidak ada satu pun dalam hadis mengatakan mengambil keuntungan lebih 100% haram. Kalau ada sebut di ibu Pak karek telinga. Tidak ada Bapak Ibu. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh. Kadang kamu kesal Bapak Ibu. Di Bukit Tinggi itu kan pasar banyak tu Pak. Pasar Kunyang, pasar Teh, pasar Bawah, pasar Bantu, pasar Leriang. Banyak pasar doang. Ada ustaz nang kultum di Masjid Agung Tanah Sawah. Artinya, hati-hati para pedagang yang mengambil keuntungan lebih 100% haram. Aku telefon langsung beliau. Fatwa ustaz yang keluarkan. Itulah dikeluarkan oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Tidak haram, boleh. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Memang mengambil keuntungan lebih 100% halal. Tak ada haram. Saya lihatlah dalam kitab fikih, tak ada. Tapi, kalau ibu jawab, nio perdagangan kita maju, nio perdagangan kita sukses, tiru Nabi Muhammad. Tak orang Cina, Pak Ibu, orang Cina tu meniru Nabi itu. Cara Nabi apa? Yang dipakai orang Cina gini. Biarlah untuangnya sakit, yang penting lancar, laku banyak. Itu yang penting. Tapi kalau diambil aja Nabi 100%, boleh, tak ada masalah. Pak, tunggu dulu. Celiak kami jambu, Pak Ibu. Kau kan galihnya galih kacau, Pak Ibu. Yang haram dalam jual beli itu apa tu? Baduto. Itu yang haram. Kau kan galih kacau. Kebetulan ambo menggalih gelas di pasaran panjang. Misalkan ambo menjual gelas. Kau bahannya kacau Pak Ibu. Kita tes. Oh yo, kacau. Ada lu ukiran papa mama siapa? Ada urusan papa mama lo. Ada ukiran rancak sih gua. Ada lukisan rancak di situ. Bahannya pun kacau. Ya baguslah, luar biasa. Ambo bali ko modalnya dulu 50.000. Modalnya 50.000. Ambo letak di kedai yang mau di pasar, dek galenya rancak, modalnya berapa tadi? 50.000. Ambo jual di kedai yang mau 200.000. Berarti berapa persen ambo biar keuntungan tu? Berapa? 150
Lah biar 100% lah. Boleh tindak Ustaz? Boleh. Dengan syarat yang kamu membeli barangnya do. Indah ambo pasonya memberi. Kemudian inyo sukojo barang yang ambo jual. Nah muaknya bali. Halal. Datang dah Sabah kata ambo, Ustaz. Ancak galai Ustaz. Barang go Ustaz. 200,000 bu. Mahal Ustaz dia. Cuman memang bahannya cak kacunya bagus. Koko di mana Ustaz bali produksinya di mana dulu? Orang tua tanya. Di mana Ustaz bali modalnya dulu kok? Ambo jawe. Iko ambo bali dulu bu di Sungai Pua. Padahal ambo sabik di Singapura. Padahal di Sungai Pua. Baduto tidak. Itu yang haram dalam jual beli. Baduto itu yang haram. Atau kau banyak pedagang-pedagang baduto boleh gua? Contohnya nah, datang pelanggan orang yang kamu bali datang ke kedainya. Barang kau nyuci bu 100,000. 75 dah bu. Dah bisa dah bu. Modal saya tak dapat. Banyak mereka tidak. Banyak kan? Itu yang haram, itu yang baduto. Tapi kalau ambil untung gadang, indah ada kita baduto, inyo yang membeli pitinya ada, nyo suko jo barang yang kita jual, halal. Jadi mengambil untung gadang, tak ada kaitannya dengan riba. Ada lu Ustaz ceramah mudah kan? Mengambil untung lebih 100% riba. Cekti kepala cik. Sembarangan berfatwa, itu yang dibenci Nabi. Berfatwa sekehendak hati, itu yang menyesatkan orang. Jadi yang pertama, hati-hati dengan kredit yang halal, dengan kredit yang haram, harus pandai kita bedakan. Tapi kebanyakan kredit yang terjadi, kredit auto, kredit Honda, itu memang tak dipungkiri banyak yang riba. Banyak yang baburu. Banyak kita pinjam pitih ke, namanya tu, leasing kan, leasing. Awak pinjam ke leasing, because leasing yang meminta awak berbunga pinjaman, itu yang haram. Jadi yang mau sampaikan Bapak Ibu, kalau ada yang dia membeli rumah, membeli motor, membeli auto, baik ke bank syariah, ada SK, gadaikan SK, silakan. Tapi akadnya memang akad yang syariah. Bukan PT yang dipinjamkan, tapi akadnya jual beli. Pihak bank yang membeli rumah dulu, yang membeli auto dulu, beko bank yang menjual kawak, menaikkan margin harga, itu halal. Satu. Yang kedua, Bapak. Ingat Bapak Ibu ya, riba itu bukan cuma kelebihan dalam bentuk uang. Tak. Contoh. Ibu yang mukena hitam. Siapa nama ibu? Bu Ita. Bu, Pak, simak gambar ibu. Ambo minjam pitih ke Bu Ita. Bu Ita, tolong pinjam pitih Bu Ita 1 juta. Untuk aja Ustaz. Para luana bu, bisa ambo transfer ke ibu, ambo ganti bisa. Atau anggaplah ambo kini tinggal di Alahan Panjang. Ambo tinggal di dekat pesantren di Tihana, mau pesantren Bapak Ibu? Muhammad Nasir. Ambo tinggal dekat pesantren Muhammad Nasir. Bu Ita, pinjam biti 1 juta bu, bisa ambo ganti, ambo kan ambil auto. Akhirnya kecil Bu Ita nak, Ustaz, kau piti 1 juta, ambo pinjaman ke Ustaz. Tapi tunggu dulu. Bila Ustaz balian? Bisa malam bu. Jadi kau piti 1 juta, pakailah je Ustaz. Ambo tak akan meminta labiah. Pinjam 1 juta, baliak 1 juta. Tapi tunggu Ustaz, kecil berita. Kebetulan di samping pesantren Muhammad Nasir, ada orang menjual martabak lama di situ. Besok ketika Ustaz membalian piti ambo, tolong bawaan martabak lama itu cik. Itu riba tidak? Riba tidak. Ambo meminjam piti ke Bu Ita. Kemudian Bu Ita meminjam ambo 1 juta. Beliau tetap 1 juta. Cuman beliau meminta, tolong Ustaz bawaan martabak di Sinan Cie. Ketika Ustaz membalian piti ambo ke rumah ambo. Itu riba tidak? Riba. Itu riba. Apa riba? Riba itu segala manfaat yang ditentukan di awal akad. Sejak awal ditentukan. Ambo pinjaman Ustaz 1 juta. Beliau tetap 1 juta. Tapi ada akad di awal. Tolong Ustaz bawaan martabak. Itu riba. Karena ditentukan dari awal. Yang tidak riba itu modeko. Ada nak Ustaz? Yang riba itu modeko. Bu Ita, pinjam 1 juta Bu Ita. Jadi, kau mau pinjaman 1 juta Ustaz, tolong Ustaz balian besok ni. Jadi, selesai. Pembicaraan selesai. Besok malam, ketika ambo datang ke rumah Bu Ita,
Membalian pitih beliau 1 juta. Inisiatif dari ambo bawa martabak. So riba tu indak tu tahu diri namanya. Tu tahu diuntung namanya. Itu yang mantap. Siapa yang mengarajuan mau itu Ustaz? Bukan awak, Nabi yang mengerjakan itu. Makanya Nabi mengatakan, inna min ahsanin nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia, ketika dia mengembalikan pinjaman, dia kembalikan dengan berlebih atas inisiatif dirinya sendiri. Tapi ingat berita, dah boleh mereka dah. Ustaz, kau ambil balian piti Ustaz 1 juta. Kau ambil pinjaman Ustaz 1 juta, balik 1 juta Ustaz saja. Ambo tak akan minta balabiah piti ndak. Ambo tak akan meminta apapun kau Ustaz. Pinjam 1 juta, balik 1 juta. Aman kan? Tapi beliau menambah. Kecil beliau. Tapi Ustaz tahu diri salah. Itu sama juga. Ada juga. Jadi bedakan Bapak Ibu. Mana yang riba, mana yang tidak riba. Pak, ambo minjam kamu itu 1 juta. Balik beliau minta 1,100,000. Riba tidak? Riba. Itu kan jarang tu. Tapi tunggu dulu. Ada kejadian je mertua ambo. Ambo yakin banyaknya kasus begitu di sini. Jadi 1 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, ambo sedang ceramah waktu itu di Belilas di Riau, Inhu. Jadi istri ambo menelpon, kok mama mau bicara, kata istri ambo namanya. Rupanya kejadiannya mereka. Jadi mama mertua ambo tu, ibu mertua ambo, beliau pernah meminjaman orang pitih tahun 2000. Kini 2000 berapa? 2024. Nah, beliau pernah meminjaman kawannya pitih tahun 2000. Berarti pada tahun yang lalu Bapak Ibu. 24 tahun yang lalu. Di pinjamannya pitih ke orang tu 100,000. 100,000. Kemudian kini mau tanya Bapak Ibu, 100,000 dulu tahun 2000 sama 100,000 tahun 2024 sama atau berbeda? Angkonya sama atau tidak? Sama. Nilainya sama atau tidak? Nilai beda. Dulu tahun 2000 tu ameh tu 100,000-an tanya. 100,000 ameh. Ameh. Berarti yang dipinjamkan sama mertua ambo waktu itu tahun 2000, 100,000 dipinjaman, berarti berapa ameh tibonya tu? Sameh tu. Kini sameh berapa? 3. Iya kan? 3,3 juta. Dari mana Ustaz tahu? Aku tanya ke Batang Bapak Ibu. 3,3 juta. Iya harga ameh gini. Ambo harus tahu harga ameh taruh. Kalau kita kajian itu diminta, jadi persamaan ameh itu penting. Kini ameh 3,3 juta. Jadi anak, ini ngerti saya risiko Bapak Ibu. Jadi kasusnya mereka, kawan mertua ambo yang dipinjaman 100,000, beliau datang ke rumah mertua ambo, membayar 100,000. Karena yang dipinjam waktu itu berapa? 100, berarti di balian berapa? 100. Mertua ambo tidak menerima. Rugi lah ambo kecilnya. 100,000 tahun 2000 kadang kecilnya. Kecil mertua ambo nak, tidak bisa bu. Ibu membalian gini seharga 3,300,000 karena semua meh waktu itu. Faham Bapak Ibu ya? Batanya lah mertua ambo kamu. Bayang mertua fis kecil mertua ambo. 100,000 atau 3,300,000. Ambo kecil. Setiap dikembalikan harus dipersamakan dengan emas. Karena uang itu mengalami inflasi ya. Dulu 100,000 itu beda nilainya di kini. Makanya fatwa itu kan ada ceramah Ustaz Abdul Somad viral mah tentang masalah membayar, mengembalikan hutang yang dibayar sudah bertahun-tahun namanya. Maka yang dibayarkan tidak 100,000 tapi senilai emas hari ini. Berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau kita meminjamkan orang tahun 2000 100,000 berarti dikembalikan ini 3,300,000 senilai dengan emas karena nilainya sudah berbeda. Nah, itu tentang meminjamkan orang pitih dalam jangka waktu yang lama. Cuman kalau tidak dia konflik Bapak Ibu, kalau itu kan bisa menimbulkan konflik. Kalau tidak dia berkonflik, kalau Pak Ibu meminjamkan orang pitih, jangan pitih pinjaman. Ameh pinjaman. Dia pinjam sameh 10 tahun lagi balian sameh. Jadi awak tidak ada yang dirugikan.
Sameh, balian pun sameh. Itu yang aman, terhindar kita dari konflik. Itu yang pertama, tentang kredit, riba, dan yang tidak riba. Yang kedua, pagang gadai. Banyak pagang gadai di Bapak Ibu? Banyak. Di situ kebanyakan pagang gadai sawah atau ladang. Ada padi di situ Bapak Ibu? Udah ada padi di situ. Oh, padi ada di talang babungo. Oh, ngerati lah nak kita. Ada di talang babungo. Pak, dengan begini. Kalau di tempat yang lain pagang gadai itu kebanyakan masalah padi, sawah. Kalau di Dharmasraya banyak pagang gadai sawit. Kalau di situ ladang, cabai, bawang, ya tak? Kini ambo lagi tahu pagang gadai itu baah. Karena yang muda-muda mungkin banyak yang tak ngeh. Yang tahu yang tua-tua biasa. Pagang gadai itu mau dego. Sian carinya yang jilbab juga belain bang. Aku menunduk ribu itu. Ada sampiang buayang lah, sampiang buayang. Yang jilbab hijau. Siapa nama ibu? Ya, ibu jangan malu-malu. Ibu makan berdua jam belakang tadi. Siapa nama ibu? Wita. Bu, Pak, pagang gadai itu mereka yang remaja-remaja yang nak ngerti pagang gadai, mereka pagang gadai itu. Ambo minjam piti kabu ita 20 juta. 20 juta. Anda Ustaz? Ambo pinjam piti 20 juta. Kemudian ita menyebut ke Ustaz, ambo tidak bisa meminjam piti saja dong. Harus ada barang yang digadai. Kebetulan ambo punya ladang bawang di belakang tu, gawe lebih kurang kalau sawah kan petak si koko barang kadang kurang 20 kali 20. Ambo punya ladang bawang di belakang ko buita 20 kali 20. Akhirnya ladang ambo tadi ambo gadaikan ke buita. Buita meminjam mana biti? Berapa dari biti yang meminjam? 20 juta. Nah, paham sampai situ Bapak Ibu ya? Sampai di situ aman, tidak ada masalah, halal. Itu akadnya qard, akadnya pinjaman, rahan gadai boleh. Ambo meminjam biti ke buita meminjaman kamu, ambo gadaikan ladang bawang ambo, halal, boleh. Di mana letak masalahnya Bapak Ibu? Di situ letak masalahnya. Bapak, berjalannya waktu setelah pinjaman itu terjadi, yang memanfaatkan ladang ambo, yang menikmati hasilnya ambo yang meminjam piti atau Bu Ita yang meminjaman? Siapa yang memanfaatkan ladang tadi? Bu Ita yang meminjaman ladang. Kita bertanya yang kedua, hutang berkurang atau indah? Hutang berkurang atau indah? Indah. Bila ladang tu dibalian sama Bu Ita kambo, ketika hutang sudah lunas, dia beritu pagang gadai. Yo, hukumnya Ustaz, riba. Jelas, itu fatwa ulama. Kalau di Sumatera Barat itu Buya Gus Rizal Gazahar. Itu pakar fikih di Sumatera Barat. Kami diskusi dengan beliau acuk di Bukit Tinggi. Kebetulan ambo diamanahkan di Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi. Jadi pagang gadai, baik itu ladang, baik itu sawah, baik itu sawit, yang sistemnya model tadi, ladang tadi, sawah tadi, dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang, sawah dikembalikan, kalau hutanglah dibalikan, hukumnya riba 100%. Maka riba Ustaz, ambo jalihan gini Bapak Ibu. Akad riba tadi apa? Setiap pinjaman yang si pemberi pinjaman mengambil manfaat kepada yang dipinjamkan, hukumnya riba. Ambo minjam piti ke Bu Ita. Bu Ita pinjaman ambo, tapi beliau mengambil manfaat dari ambo, yaitu ladang ambo, hasilnya untuk beliau. Maka disitulah letak keharaman pagang gadai yang terjadi. Ambo jujur saja Bapak Ibu, ambo sebenarnya tidak niat ingin mengeluarkan haram riba pagang gadai. Ambo tidak niat mengeluarkan fatwa itu. Ambo jujur saja Bapak Ibu, kami kolah acuk diskusi dengan ulama-ulama yang lain, dengan ustaz-ustaz yang lain. Acuk kami diskusi mencari jalan keluar. Caranya pagang gadai ku halal, tapi tidak ada yang menghalalkan itu Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menghalalkan yang akad serupa tadi.
Betul. Dalam pendapat mazhab Hanafi, ada namanya bai'ul wafa, jual beli komitmen. Jadi ambo yang meminjam piti menjual ladang ambo kabuita di komo tebus belia. Jadi jual beli sementara. Pendapat itu ditolak oleh seluruh ulama. Tidak ada jual beli komitmen. Jual beli sementara tidak sah, tidak boleh. Karena kalau kita sudah jual beli, perpindahan barang itu permanen, tidak boleh ditentukan waktu. Jadi pagang gadai yang banyak terjadi kini itu riba. Pak, ambo ceramahku bukan cuma di luku jamaah, Pak. Ambo mulai dari keluarga. Kampung ambo di Suliki di 50 kota atau Suliki 50 kota atau di Mudiak Deteh. Jadi pernah kejadian itu ketika ambo dia menikah, ambo dia nikah. Ambo pulang kampung kan, payah ambo ke rumah nenek ambo kecian. Nek, kau ada undangan 20 buah nek, kamu ambo letak. Kecil nenek ambo letak saja di lemari dekat kamar ambo 7. Akhirnya ambo pergi ke kamar beliau, ambo letak undangan yang 20 buah tadi, ambo letak di kamar beliau. Cuma di lemari dekat kamar beliau, ambo lihat ada 4 sertifikat sawah, Bapak Ibu, 4 sertifikat sawah. Yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai namanya beda-beda. Kemudian keretanya nama uniang, Bapak Ibu, lama. Ambo tanya ke ini ambo, Nek, kau sertifikat yang Bapak Ibu, kau sertifikat siapa Nek? Oh, kau sertifikat cucurang, sertifikat sawah orang. Lah berapa tahun jadi Nek? Yang itu lah dan pagang ke jadi Nek ambo, sampai puluh tahun. Yang itu lah jombo 27 tahun. Yang itu lah 32, yang itu aku baru 7 balik tahun. Pagang ada itu kan lah bertahun-tahun lama diupai. Abo kecen kan ini abo, Nek. Berarti sama orang 7 nenek, iyo. Karena ini menjambiti kan nenek, iyo kecen nenek abo. Abo tanya kan nenek abo, Nek. Ma yang lebih gadang jumlah nominal pitihnya. Ini mau tanya ke ibu jawab, mana yang lebih gadang nominal pitihnya Bapak Ibu? Pitih yang kita pinjamkan ke orang tu, atau hasil ladangnya, hasil sawahnya yang kita manfaatkan panennya bertahun-tahun, mana yang lebih gadang? Yang kita pinjamkan atau hasil panen yang kita ambil? Hasil panen yang kita ambil. Berarti untungnya dah banyak awak dapat. Ambo kecil kan nenek ambo, nenek rajin solat, nenek ambo gue rajin solat. Sebelum Ramadan tu dia tibung saja. Baca Quran nenek rajin. Tahajud tiap malam. Baca Quran rajin. Setiap buka kampung, acoknya membaca Quran. Kalau tak baca Quran, batinya kaladang. Rajin dia baca Quran. Kamu kecil. Nenek rajin solat, rajin tahajud, rajin baca Quran. Tapi yang nenek makan kau riba. Kecil nenek ambo, riba apa kecil? Nenek mengambil manfaat dari orang yang meminjam piti ke nenek. Sawah ini nenek ambil. Tapi kan saling suka sama suka. Kau yang bonurian dulu. Kan suka sama suka. Pak, jangan begini deh. Dalam akad muamalah, apapun akad muamalahnya, tidak bisa menghalalkan yang haram hanya karena taradhi, saling ridho, saling suka. Tidak bisa menghalalkan yang haram. Contoh, Pak, kan misalkan ada di daerah Alang Panjang, ada cowok, cewek, dia pacaran berdua-dua, pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Berzina halal atau haram? Haram. Cowok je cewek tu berzina berdua, tapi yang si cowok suka, yang cewek pun namuah. Yang cewek suka, yang cewek namuah. Berzinanya berdua, kan saling ridho tu. Yang laki-laki ridho, yang cewek ridho le perawannya dia biar. Ini yang bertanya, zina waktu itu tetap haram atau jadi halal? Tetap haram atau bisa jadi halal? Tetap haram, walaupun dia saling ridho di situ. Begitupun dengan pagang gadai, kredit yang ribawi, saling suka, saling ridho, tidak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Kadang ada orang menyebut, Ustaz pun menjawab, kecilnya. Tapi kan mereka saling suka. Tidak ada saling suka. Menjadikan yang haram menjadi halal. Tidak bisa. Bakalan yang betul. Jadi
Ambo kecian kan ini ambo ni. Kalau banyak piti ni dia dapat dari sawahnya tu, yang dia pegang bertahun-tahun, agiah sawah orang tu deh. Ambo kecian kan ini ambo, agiah sawah orang tu deh. Kecil ini ambo nak. Kalau mak dinyo saja, masaknya pinjam piti awak. Tu kini awak balian sawahnya, balian ni. Karena nenek lah banyak dia piti dari sawahnya. Akhirnya nenek ambo diam saja. Pulang ambo ke Bukit. Sebulan kemudian datang ambo ke kampung belia. Ambo tanya ke nenek ambo, "Bane, lah nenek balian korang tu sawahnya tolong." Kecil nenek ambo nak, "Allah, aniang nang leh nenek." Biarlah nenek ambo siapa. Itu caranya. Ambo dakwah ku tak je jamaah. Jo keluarga ambo memulai dulu. Riba terjadi di nenek ambo, balian sawah orang tu. Jadi kalau ada ibu ju apa, lah memegang lahan orang, lah bertahun-tahun, lah berpuluhan tahun, lah banyak piti wadapi dari lahan orang tu. Kalau dia selamat dunia akhirat, balian lahan orang tu. Piti apa Ustaz? Kalau banyak wadapi piti dari sawah orang tu, dari lahan orang tu, kalau banyak piti wadapi, balian dari bapak. Balian. Tak akan memiskinkan kita ketika mengembalikan lahan orang. Tak akan miskin dia, awak dia yakin lah. Ustaz, bari Ustaz membalian sawah orang tu bari Ustaz. Begitulah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Memang syurga itu diselimuti dengan sesuatu yang tak kita senangi. Mengembalikan sawah orang, mengembalikan lahan orang yang lah kita pegang berpuluhan tahun, itu payah. Tapi syurga balasannya. Itu jaminan dari Nabi. Ustaz, tapi kok kejadian baru Ustaz, baru 1 tahun yang lalu, dia pinjam piti kamu, ambo paci ladangnya. Tapi modal ambo balik Ustaz, jual ladang tu. Kalau dah ada pitinya, dah berjalan waktu sesuai kesepakatan, tak jual ya utangnya. Jual lahan atau sawah yang digadaikan. Itu tujuan. Barang yang digadaikan itu syaratnya harus boleh dijual. Kalau di Bukit Tinggi itu namanya sawah Harato Pusako Tinggi. Di situ ada ladang Harta Pusako Tinggi. Oh lain juga. Banyak. Itu tu digadaikan jual tidak biasanya tu. Iyo, di situ masalah kedua. Kau dari segi sudut pandang fikih Bapak Ibu, menggadaikan harta pusako tinggi tak boleh. Itulah jaleh tu. Tidak boleh. Maka tidak boleh Ustaz. Karena dalilnya jelas dari Nabi. Idza sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Kalau nya bisa dijual, berarti nya boleh digadai. Kalau nya tidak bisa dijual, tak boleh digadai. Harta pusaka tinggi boleh dijual tidak? Boleh dijual tidak? Tidak. Dek tak bisa dijual, tak boleh digadai secara agama. Karena barang yang digadai itu kalau tak bisa bayar, dijual barang yang digadai. Jadi ingat Bapak Ibu, yang selama kau melakukan pegang gadai, yang pertama istighfar banyak-banyak. Yang kedua, kalaulah banyak keuntungan kita dapat dari ladang tu, balikan saja ladang orang tu. Yang ketiga, sedekah banyak-banyak. Karena kita lah banyak memakan riba, kita lah banyak berkutat dengan sistem amwal ribawiyah tadi, maka sedekah banyak-banyak. Mudah-mudahan yang haram yang dulu kita makan, keluar dengan sedekah yang kita lakukan. Lah saja buat ngaji, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari situ Bapak Ibu. Yang memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan Pak. Yang menggadai sama yang memegang sama yang menggadai yang badusu Ustaz. Yang menjawab bukan ambo Pak. Nabi yang menjawab. Apa kata Nabi? La'anallahu akila riba. Allah melaknat orang yang memakan riba. Siapa tu? Yang memegang. Wa mukilahu, yang menawarkan diri. Siapa tu? Yang menggadai. Wa katibahu, tukang catat yang hadir di situ, sekretaris atau notulen. Tukang catat dilaknat Allah. Dan yang terakhir, 2 orang saksi yang hadir di situ. Ada saksi yang terlibat di situ, semuanya dilaknat oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Silakan Bu. Dan maaf ya, suara jamaah sih kok kare-kare. Kare-kare. Suara. Tunggu dulu. Yang nak namuah mengembalikan kau siapa? Orang yang memegang. Jadi orang yang memegang kau nak nyubalian sawah orang yang mengadai itu. Sebabnya Bu.
Kandunglah hanya sertifikat. Oh gitu. Tidak boleh. Orang yang memegang harus mengembalikan sawah orang yang menggadaikan. Harus dikembalikan. Ini dua caranya Bapak Ibu. Yang pertama dengan cara keluarga atau ahli waris atau pihak yang menggadai itu menebus sawahnya seorang, atau sukarela saja dibalikan. Karena berpuluhan tahun jinyo, sukarela saja dia harus dikembalikan. Ustaz, dia nak buat pembalian banyak Ustaz. Berarti dia memakan haram sampai dia mati. Itulah jalih. Itu ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Bu. Pusaka tinggi. Di tambang sih ini yang kami itu sekitar 6.000 meter, tambang 50 juta itu kemudian tapi kami yang bikinkan itu kami ada 30 tahun ini berurusan di orang sama polisi. Jadi yang memegang konyo minta 50 juta, dia tambah 50 juta lagi. Ibu menerima? Oh enggak. Iya. Ya, itu bermasalah. Disitulah kebanyakan masalah masyarakat awak. Mereka yang memegang lahan, mereka yang memegang sawah sudah menganggap bahwa itu hak mereka. Di situ masalah. Padahal itu bukan milik mereka. Enggak, Bapak Ibu. Bukan karena barter pertukaran, bukan karena proses jual beli, itu cuma gadai. Gadai itu cuma bertahan sementara. Utang orang tu lah lunas, bagian sawah tu wajib dikembalikan. Jadi intinya pagang gadeko menjadi selesai kalau kedua belah pihak faham tentang hukum Allah, itu saja. Bagaimana kita menjelaskan kalau beliau memang hatinya tidak nambah menerima, tidak bisa. Apalagi orang yang ibu maksudkan tu tidak tiba pengajian kini. Aduh sudah satu pengurus menjawab, aduh pengurus mengecek kamu nak menelpon kamu nak. Ustaz, tolong Biko bahas tentang hukum mamalia anjing Ustaz. Kecek pengurus tadi, oh, kamu titipan materi. Tolong Ustaz bahas Biko malam, waktu kamu kajian di Payakumbuh. Ustaz bahas Biko malam, hukum mamalia anjing di rumah kecek pengurus tadi. Ambo tanya, memang batu Pak, ada risiko tetangga yang meresahkan Ustaz. Anjingnya dua di halaman rumah. Satu orang lah lewat di muka rumahnya juga gonggongan dari. Tolong Ustaz bahas tu nanti. Ambo tanya dulu. Yang mamalia anjing tu hadir di kuat tidak Pak Indah tidak mengapa pun jangan. Kecuali yang mamalia anjing tu ada jadi musaji waktu itu. Ambo jalehan sejelas-jelasnya. Orang yang memelihara anjing di rumah tidak akan masuk malaikat rahmat ke rumahnya. Ambo jalehan tu. Tapi ingat Bapak Ibu, yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk. Itu jangan dipilih. Tidak masuk malaikat itu nak mati-mati je tu. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Jadi kalau orang yang kita maksudkan tidak hadir payah. Ini harus ada yang menyampaikan, ada yang objek itu hadir mendengar. Jadi itu Bu ya, itu masalahnya. Karena ketidaktahuan dengan hukum Allah. Ustaz, itu khilafiyah tidak? Khilafiyah itu hanya masalah ibadah. Masalah muamalah tidak ada khilafiyah. Halal, halal, haram, haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Qulil haq walau kana murad. Yang halal itu aja leh. Yang haram itu aja leh. Katakan yang benar walaupun pahit. Bu, Pak, tunggu dulu. Lai tahu kamang di agama tu, Pak. Buat namanya kamang nama daerahnya. Lai tahu ya kamang. Kamang tu, Pak, itu sawahnya banyak. Sawah situ pelataran. Jadi pagang gadai ku kan rata-rata di Sumatera Barat ku kan heboh kan, pagang gadai. Haram pagang gadai. Ustaz-ustaz kan jarang membahas pagang gadai Bapak Ibu. Jarang ustaz bahas. Pernah bertanya di Bukit Tinggi itu. Jadi di Bukit Tinggi itu ada perkumpulan ustaz-ustaz HDM, Himpunan Dai dan Mubaligh Kota Bukit Tinggi.
Banyak tu, 100 orang jumlah ustaz di Bukit. Pernah ketika kami berkumpul-kumpul anak di kantor, kamu tanya ke ustaz, kok jarang ustaz-ustaz kau membahas tentang pagang gadai? Kecil ustaz-ustaz kau, Pak Ibu. Dan itu lo kan kita bahas ustaz, tersinggung pengurus nak nyundang buat ceramah. Kalau ambo nak dogi ambo takwian ni. Kalau memang pagang gadai itu haram, harus kita jelaskan haram. Tugas kita menyampaikan, diaplikasikan atau tidak, terserah. Qad ballaghtu Allahumma fashhad. Ya Allah, ambo nak menyampaikan, kalau didengar alhamdulillah, tak didengar disalah sudah disampaikan. Jadi yang terbuka hatinya ikut, yang tertutup beliau lanjut melakukan kegiatan yang dilarang. Jadi itu Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oh habis kopak. Oh pakai mic jadi. Mungkin di daerah itu masalah pagang gadai, kebanyakan masyarakat menganggapnya sebagai hari yang biasa-biasa saja. Iya. Yang ingin bertanya Ustaz, baca mendidik itu yang Allah tahu, yakinkan orang yang Allah terlanjur melaksanakan pagang gadai bahwa itu haram. Sampai pernah menyampaikan ke orang yang Allah terlanjur pagang gadai, Ustaz, ini berdalil sama yang Ustaz kata tadi, tolong menolonglah, suku sama suku lah. Tuh, dulunya mengatakan khilafiyah. Iya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau seandainya di keluarga orang, misalnya orang tua telah terlanjur pagang gadai Ustaz. Sementara sudah meyakinkan, beliau pun tidak percaya apa yang disampaikan. Tapi beliau berdalil, Allah orang sih banyak mengajar sebelum. Bahwa hukumnya itu, misalnya itu sebagai seorang anak itu makan dari harta beliau di yang mencari itu. Bahwa solusinya itu. Iya. Oke, itu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko bukan batanyo Bapak Ibu, kau tidak batanyo tapi curhat. Tapi curhatnya bagus curhat. Ustaz, baca hukum kalau orang tua kita nak namuh mendengar yang kita sampaikan. Ingat Bapak Ibu, tugas kita itu hanya menyampaikan. Dikerjakan atau tidak itu hak mereka. Jangankan awak, Nabi Nuh saja, Nabi Nuh anaknya saja tidak bisa dinasihati. Nabi itu, awak saja Nabi tidak. Kita paksakan orang mengikuti pendapat awak, tidak bisa. Jadi yang pertama, tugas kita menyampaikan qad ballaghtu Allahumma fashhad, ya Allah, hamba sudah menyampaikan, engkau yang menyaksikan, ya Allah. Selesai. Yang kedua, apa hukumnya kita memakan makanan dari orang tua yang tetap melakukan pagang gadai? Tidak ada hukum bagi orang yang mukrah, yang terpaksa melakukan itu. Jadi kalau kita memang sebagai anak, kita belum ada pekerjaan, kita masih mengambil uang dari orang tua, dan kalau memang itu satu-satunya bisa kita makan, lanjutkan saja. Cuman kalau kita dah serasa mandiri, baru kita memisahkan diri dari pitih orang tua tadi. Selagi kita mukrah, orang yang terpaksa memakan itu halal. Karena memang kita masih, kalau bahasa kampung manempe, itu manempe, masih menompang dengan orang tua, apa yang beliau lakukan, tidak apa kita makan. Tapi kita tidak menanggung dosanya. Dan ingat Bapak Ibu, kemudian melihat khilafiyah tu Ustaz, tak ada khilafiyah masalah muamalah. Ikut semua MUI, khilafiyah tu ikut contohnya. Khilafiyah tu kalau dalilnya banyak, saling beradu-adu. Contoh, ketika imam bismillah atau dijaharkan, tu khilafiyah. Karena ada riwayat hadis yang mengatakan jahar, ada yang mengatakan sir. Kunut subuh, di situ ada kunut subuh atau tidak? Indah, yang tidak kunut silahkan, yang kunut silahkan. Dalilnya banyak, itu yang khilafiyah. Masalah riba, semua hadis sepakat haram. Sepakat semua. Ustaz, tapi kan banyak orang mengerjakan. Orang banyak yang mengerjakan tidak bisa menghalalkan yang haram. Semua begini ibu-ibu. Orang banyak ngerajakan contohnya. Menerima jilbab ibu-ibu DKMT dari calon kepala daerah. Yang galak ibu ke ibu. Yang galak ni ibu. Ibu lah. Datang calon bupati kemari, jaga jilbab cecek sulam. Datang bupatinya, jalan-jalan joto.
Banyak ibu-ibu bikin teh tu. Jamaah yasinan tu dikajau dah tu. Hati-hati. Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Yang menyogok, yang disogokkan dua-duanya di neraka. Hati tu. Bo, hati-hati piti sogok pak. 100,000 dan sampai kita masuk neraka gara-gara 100,000. Hati tu. Bo, terima 100,000 tidak. Tidak, bagus. 1 juta dan tanda rumah terima tidak. Rp100,000, dah, 1 juta. Jadi ada Ustaz. Tergantung ya. Hati-hati. Ambo, Ibu Ambo. Ketika bukan kini ya, pileg ke batang, pileg legislatif batang. Ada calon anggota DPR RI. Sama sebenarnya namanya menjaga kode etik jurnalistik. Calon anggota DPR RI datang ke rumah Ambo sama ajudannya, sama sopir waktu itu. Datang ke rumah Ustaz. Tolong Ustaz sampaikan ke jamaah-jamaah Ustaz, pilih. Lagiannya kamu cek kosong. Bebas Ustaznya misi 100 juta, 20 juta. Yang penting kebetulan di Bukit Tinggi Agam, Payakumbuh Padang Panjang, kita ada majlis yasinan. Itu 25,000 orang. Tolong bawa Ambo ke situ Ustaz. Ambo tolak. Tak ada mau terima. Karena kalau mau terima itu finnar di neraka katanya. Bakuan niang ribu. Jangan terima jilbab tu nak ada tipu. Enggak. Silakan Pak, apa tadi katanya tadi ya? Bo, ada apa tanya Bo? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2002 balik, apa tinggal di Paninggahan? Orang menyesak minta barang ke Pak. Ya. Pinjaulah kamu barang tu. Katanya aku ada pakailah sampai di mana mau sisir kan. Jadi kalau mau kena 2000 berapa lah mau ni barang sawah ni. Kamu nak mungkin tinggal siko do. Ya. Dia pandai-pandai sisir sudah katanya. Sampai itu timbul barang apa saja. Sementara lah nak lah minta gitu. Sawah tu ndak Pak ulah gini lah. Ambil Pak masih dinyo. Bagus. Dan sebenarnya kakaknya punya tanah kurang ini kakaknya kan punya tanah sapi yang sawah 2 bandai 2 mes setengah. Jadi nan 2 mes setengah aku lagi pulang ke 1 mes setengah. Enggak sampai ini bandai. Jadi nanam tadi sampai ini ditamui benar udah lah juga. Ya kemarin tamu ini Pak lah mati. Iya. Orang lah meninggal. Ya. Sawah tu apa jual? Bisa apa jual? Oh rimbo gini. Berarti piti apa nanya balik ambil apa nanya balian. Ya. Berarti kini apa rugi gini timbulnya kan? Rugi. Iya. Apa ikhlas tidak? Tidak, tunggu dulu. Kalau apa ikhlas selesai masalah. Apa ikhlas tidak? Tidak. Ustaz ikhlas tidak. Kalau mau kadang ada hal yang tidak gitu. Kita tidak harus mengikhlaskan semua. Kadang kan kita tidak ikhlas. Ambo ada orang minjam biti ambo 20 juta. Ambo tahunya kayu tapi biti ambo nak balik-balian. Ambo tidak akan ikhlas. Kalau apa tidak ikhlas, berarti di akhirat nanti bara banyak, barame tadi Pak 6 7 ame sampai gini 3,3 kali 7 berapa? 71 juta 23 juta. Berarti 23 juta pahalanya nanti di akhirat dipindahkan ke Pak Cum saja. Berarti ada ladang pahala Pak Binyo. Yang jadi masalah Pak, pahalanya tidak banyak rupa tu. Jadi masalah tu. Jadi kalau pahalanya tidak banyak,
duso apa 23 juta dipindahan ke. Jangan main-main dengan utang Bapak Ibu, hati-hati dengan utang. Utang wak ke orang 5 juta, ndak wak bayar di dunia, di akhirat wak bayar jual malawak. Jangan main-main di utang Bapak Ibu. Ustaz, ambo lah niyo membayar utang 5 juta ke orang Ustaz. Ambo niyo mana membayar, tapi orang tu nama meninggal, baca caranya Ustaz. Ambil 5 juta tu, sedekahkan ke masjid, atau dia akan pakai miskin, niatkan untuk orang yang pahalanya, kita dia ke orang yang pitihnya kita ambil. Begitu cara membayar utang kepada orang yang dah meninggal. Sedekahkan, kirim pahala untuk orang yang punya pitih. Itu bayar. Jadi kalau Pak tidak ikhlas, tak apa. Boleh tidak ikhlas. Bikuamalnya nanti di akhirat dipindahkan ke Pak. Kembalikan ke Pak. Iya, kembalikan saja ke Pak. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Masalah bagaimana itu, contohnya aku meminjam di Ustaz ini 10 juta dalam waktu 10 tahun aku meminjamkan kan aku Ustaz gitu. Dalam menentang waktu 10 tahun itu ternyata dalam rangka kapal kamu sendiri kamu tidak terus ya selama 10 tahun karena itu lagi di Ustaz. Ternyata memang seperti itu gitu Ustaz. Setelah itu orang meskipun di lahan itu punya pun kayak penyuluhan, kayak hidup, itu lagi tepat. Gimana posisi beliau? Bagus, Bu, Pak, kau ada bagus. Udah meminjam pitih kamu 10 juta kini. Nah, dong 10 juta gini dah. 10 juta malam gini. Cuman akadnya mau dego. Ambo gadekan sawah ambo ke Ustaz. Setelah 10 tahun, kalau hutang kau tak terbayar, sawah milik Ustaz. Itu dah ya. Tunggu dulu, sampai di situ bagus. Cuman pertanyaan ambo, dari malam kini sampai 10 tahun ke depan, sawah itu yang menikmati siapa Bapak Ibu? Udah atau ambo? Ambo, haram, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau niyo bana niyo soleh, niyo bana dapat pahala banyak, niyo bana niyo kita di tolong dia Allah dapat pahala yang gadang. Udah menjambiti kambo malam kini 10 juta, ambo paci sertifikat sawah udah. Ambo paci saja, tapi sawahnya tetap udah yang mengolah. Tetap udah mengolah. Jadi piti ambo udah pinjam pakai lah. Cuma ambo paci sertifikat sawah udah 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun ambo minjaman berarti orang elok tu soleh kurang itu. Setelah 10 tahun dah udah balian, baru sawah tu ambo ambil. Itu caranya. Tapi kalau menjelang 10 tahun, ambo yang memanfaatkan sawah udah, itu tetap haram namanya. Itu riba ambo. Biarkan udah yang mengolah-olah dah. Ambo cuma memaci sertifikat saja. Sawah tu ambil juga, panennya udah, memaci hasilnya untuk udah. Tapi ingat, 3 tahun dah ya. Kalau udah bayar utang, ambo ambil sawah udah. Boleh halal. Mengambil barang gadai, kedai orang tu tak bisa membayar utang, halal boleh. Kalau nilai harganya sama. Siapa yang lain Ibu? Silakan Pak. Iya. Pernah mendengar pengajian dari lain. Iya. Kalau oleh raja untuk mengamankan pertanian juga. Iya. Iya. Bagus. Tapi kalau untuk pada rumah, aku tidak melihat. Tidak melihat itu betul-betulnya. Setiap hari pahala dia biar 1 kira. Iya. Nah, itu anu kasih. Bagus. Itu betul Ustaz itu. Betul tu. Melihara anjing untuk menjaga peternakan perkebunan. Atau le tahu anjing helder, bayu helder tu. Yang dibawa polisi itu mah. Ada narkoba kan bagi anjing kicanya kan? Boleh tak boleh itu? Boleh. Itu halal. Kau menjaga boleh kue kau bayu. Ya tadi mau tukar dia. Jadi kalau anjing digunakan untuk memelihara sawah, menjaga kebun, menjaga mengawasi ladang, untuk memeriksa maliang, untuk mencium narkoba, boleh. Tidak berdosa orang tersebut. Yang tak boleh di rumah. Setiap hari yukhadu anhu qiratun, diambil dari pemilik rumah tadi, pemilik anjing tadi, pahalanya diambil setiap hari 1 qirat. Mal qiratu ya Rasulullah? 1 qirat itu bara sebesar gunung Uhud.
Jadi yang memelihara anjing setiap hari pahalanya segadang gunung Uhud diambil oleh Allah. Pahala dah ada itu kabah dia itu dah. Dosanya bertambah satu kirat tiba je dia. Hati-hati yang memelihara anjing, hati-hati. Tapi kalau untuk sawah boleh apa betul tu? Betul. Untuk apa dah? Hobi. Nah, untuk hobi apa? Haram. Pak, mohon maaf. Yang tersinggung lah. Bara banyak orang yang berburu babi janjian. Ada di Siko bayu. Oh banyak. Kecamur di Bukit Tinggi banyak. Banyak Siko. Kini mau sampaikan bayu. Mau jadi tak? Tunggu dulu. Kalau sejam 20 ini orang ngaji doang. Tunggu dulu. Pak, hati-hati yang ada anaknya, minantunya, suaminya, kamanakannya yang memburu babi janjian, hati-hati. Anjing tu kan dia panduak dia tak tu bayu. Bininya namanya panduak tu. Anjing dia panduak tu. Bininya tak sekali barangnya mandian tu. Anjing tu carinya mandian tu. Nya dia makan tu lah. Air kan menetes liur anjing tu nak. Ya kan? Aku nak muda anjing lembu. Air liurnya jatuh ke bawah. Kira-kira kanai celana orang tu tidak. Kanai celananya tu liur anjing tadi. Hukumnya harus dicuci dengan sabu ghuslan, dengan 7 kali cucian. Ihdahunna biturab, salah satu dari 7 cucian tadi dengan debu, dengan tanah. Kini apa tanya? Kira-kira yang memburu babi janjian tu, yang air liur anjing tu kanai tangannya, kanai celana, kanai bajunya, ada ndak inyo mencuci pakai tanah sekali tu? Ndak ada tu kan? Sampai mati solatnya ndak sah. Nio deterjen dimasukkan langsung sa plastik gadang tu Nio dicuci bersabun-sabun berusaha banyak, tidak akan suci karena harus dengan tanah satu kali. Hati-hati yang memelihara anjing itu. Tidak bisa dengan sabun, tidak bisa. Nabi langsung mengatakan harus ada je tanah, ambil tanah, dikanaian kalau dah anjing dah, dihitan je tanah, baru disiram dia 7 kali, itu baru suci je, baru boleh digunakan solat. Tapi kalau sekadar dicuci di mesin cuci, pakai sabun saja, dia bawa solat, berarti pakainya bernajis. Sedangkan syarat sah solat harus suci dari hadas dan najis. Panjang ceritanya memelihara anjing. Itulah kajian kita Ibu di Ayyam Labih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.